Leo sibuk berkata, "Tuan muda, jika Anda mengatakannya, tetapi bunga ini, oh tidak, persentase biaya ini sebenarnya masih sangat tinggi. Saya khawatir mereka tidak dapat menahan biaya setinggi itu." Tama, seorang pengusaha pengkhianat, menatapnya, dan berkata dengan serius, "Tidak tahan tidak masalah. Saya bisa memberi mereka pilihan lain. Uang yang terutang, menurut konsesi tertentu, diubah menjadi ekuitas bisnis mereka yang sesuai. Misalnya, bisnisnya bernilai 5 triliun, tetapi juga berutang kepada kami 1 triliun. Biasanya, 1 triliun yang dikonversi menjadi ekuitas adalah 20%. Tetapi karena mereka berutang uang kepada kami, saya tidak membebankan biaya angsuran kepadanya. Bagaimana harus menerima rasio diskon tunai? Jadi bagaimana harus memberi kami diskon 80% dari total penilaian, sehingga 5 triliun perusahaan, diskon 80% bahkan jika dia memiliki 4 triliun, 1 triliun utang diubah menjadi ekuitas adalah 25%. Untuk sela-sela keluarga Renza yang berbahaya ini, Tama telah lama memikirkan satu set lengkap rencana perawatan untuk mereka, dan alasan dia bergegas kembali dari Eropa Utara tanpa henti adalah untuk menyelesaikan semua cabang sampingan ini dalam satu langkah. Ketika Leo mendengar serangkaian rencana Tama, dia terkejut dan merasa sangat lega pada saat yang bersamaan. Meskipun dia bukan anggota keluarga Renza, tetapi melihat bahwa keluarga Renza sampingan, yang biasanya mengandalkan bantuan keluarga Renza, telah melarikan diri di malam hari pada saat hidup dan mati keluarga. Dia juga sangat marah. Tama ingin memberi mereka pelajaran. Leo Malik juga setuju dengan kedua tangan. Namun, Leo tidak menyangka bahwa Tama benar-benar akan terpukul. Menurut situasi ini, benar-benar akan memotong setengah dari harta keluarga Renza. Melihat ekspresi Malik yang rumit, Tama bertanya kepadanya, "Pembantu rumah tangga Leo, menurutmu aku terlalu keras pada mereka?" Leo Malik berpikir sejenak dan berbicara, "Kembali ke Tuan Muda, jika kita berbicara tentang kekuatan hukuman saja, itu memang agak keras. Bagaimanapun, itu adalah setengah dari kekayaan keluarga. Sulit untuk siapapun menerima." Untuk mengatakan ini, Leo dengan sedikit pukulan, dan berkata, "Namun, saya pikir, Tuan Muda yang Anda lakukan juga dibenarkan. Itu sendiri adalah aset mereka. Hampir sebagian besar berasal dari mengandalkan keluarga Renza. Karena mereka mengkhianati kepercayaan Anda pada saat kritis, bagi keluarga Renza untuk mengambil kembali sebagian dari aset mereka juga dibenarkan. Ambil bagian dari aset mereka, keluarga Renza mendapatkan suplemen yang sangat baik." Tama tersenyum ringan dan berkata dengan serius, "Leo Malik, sebenarnya, saya menghukum mereka kali ini, bukan untuk aset di tangan mereka. Saya terutama berpikir bahwa kesetiaan orang-orang ini kepada keluarga Renza terlalu rendah. Sangat rendah sehingga keterlaluan. Jadi saya harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaikinya dengan benar dengan tangan yang berat." Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi serius, "Kali ini, saya harus membuat mereka mengerti bahwa mereka mengambil semangkuk nasi keluarga Renza, seperti raja-raja feodal kuno itu, memiliki rasa kesetiaan yang cukup kepada raja. Siapa yang berani bermain denganku untuk mengambil mangkuk untuk dimakan, meletakkan sumpit dan mengutuk ibu untuk set itu, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan." Leo mengangguk dengan pemahaman yang dalam dan menghela nafas. Tuan terlalu memanjakan cabang samping ini, selalu berpikir bahwa mereka cukup setia kepada keluarga Renza, jadi tidak kurang untuk memberi mereka bagian dari keuntungan. Tetapi pada akhirnya, itu adalah ilusi kedamaian dan kemakmuran, hal yang nyata terjadi. Mereka segera menunjukkan sifatnya. Mereka benar-benar perlu dikendalikan dengan baik. Tama berkata dengan ringan, "Mereka seperti kaisar kuno yang dibesarkan di berbagai wilayah kekuasaan raja bawahan, ingin melakukan pekerjaan dengan baik sebagai raja bawahan yang berkualitas. Anda harus memiliki kesadaran dasar untuk memakan gaji penguasa, berbagi kekhawatiran penguasa, tetapi juga untuk memahami skala proporsi, tidak untuk mengancam posisi penguasa raja.
Belum lagi raja perlu mengalahkan mundur. Jadi sela-sela keluarga ini benar-benar perlu menetapkan aturan. Mengatakan itu, Tama menambahkan, setiap situasi mereka serupa. Uang tunai hanya dapat mencapai hingga 20% dari semua aset, dan bahkan untuk beberapa cabang cadangan uang tunai kurang dari 10% dari total aset. Bahkan jika semua uang tunai diserahkan, masih ada jarak yang jauh dari 50% yang saya butuhkan. Jadi kali ini saya akan membiarkan front bencana dulu, memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian angsuran dan kemudian menggunakan perjanjian ini untuk mengikat mereka secara mendalam. Namun, saya tidak akan memaksa mereka mati. Selama mereka menyerahkan aset tunai mereka dan menandatangani perjanjian angsuran seperti yang saya minta, keluarga Renza masih dapat memberi mereka sebagian dari sumber daya mereka dan membiarkan mereka terus mengikuti keluarga Renza untuk mendapatkan uang. Saat itu, usaha mereka mengikuti keluarga mencari uang, intinya juga berusaha membayar hutang kepada saya, sehingga saat mereka berdarah, kami berikan mereka transfusi darah. Dan kemudian transfusi darah kembali, begitulah siklusnya, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan kita pada saat yang sama, tetapi juga tidak akan pernah bisa menjadi kuat, hanya dengan cara ini, untuk secara fundamental menahan mereka di telapak tangan kematian. Leo mendengar ini, dengan wajah kagum dia berseru, "Tuan muda, gerakanmu memang sangat tinggi." Dengan cara ini, cabang samping ini tidak akan lagi mengalahkan anak-anak yang hanya menjangkau keluarga, memaksa mereka dengan keras, tetapi juga membiarkan mereka mulai melakukan sesuatu untuk keluarga. Betul sekali, Tama mencibir kali ini, terus terang, adalah mengambil kesempatan untuk memotong klan. Kekuatan raja-raja klan ini turun, sehingga di masa depan, hari-hari mereka akan sangat sulit, tetapi untuk hari-hari baik kita, itu baru saja dimulai. Tepat ketika Tama akan tiba di DR, sekelompok anak buah Yoshua telah mengambil lebih dari 200 miliar RMB tunai dari tangan lebih dari 700 cabang sampingan keluarga Renza. Namun, ini masih hanya 1/5 dari semua aset bersih cabang sampingan keluarga Renza. Menurut statistik, aset semua cabang keluarga Renza digabungkan hampir 1 triliun. Dengan cara ini, hampir semua cabang samping keluarga Renza telah mengambil semua uang mereka, tetapi masih berutang setidaknya 30% dari aset pribadi ke front Cataclysmic. Tepat ketika orang-orang ini tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bagian yang tersisa ini, Yoshua telah menerima instruksi Tama dan berbicara, "Saya melihat bahwa Anda semua masih memiliki kesenjangan besar dalam uang tunai. Bagaimana Anda berencana untuk membayar bagian yang tersisa ini selanjutnya?" Kerumunan itu langsung terdiam. Tidak ada yang berani mengambil kata-katanya, karena semua orang tahu bahwa hanya ada satu cara yang tersisa, dan itu adalah menjual aset untuk mengumpulkan uang guna menyelamatkan hidup mereka. Menjual aset memang mudah dikatakan, tetapi itu adalah cara yang paling tidak ekonomis. Sebab, jika mereka keluar dengan semua aset untuk dijual, harus menurunkan harga sendiri, harus ada diskon besar-besaran agar bisa cepat laku. Mungkin diperlukan waktu sebulan untuk menjual properti dengan nilai pasar 10 juta dolar dengan 10 juta dolar, tetapi jika Anda ingin melikuidasinya dalam 1 hari, Anda harus menekan harga ke setidaknya 900 atau bahkan 8 juta untuk membuatnya mungkin. Aset akan didiskon, tetapi bukan hutang, jadi dengan cara ini, mereka akan kehilangan lebih dari 50% aslinya. Terlebih lagi, yang lebih buruk dari menjual aset adalah hal itu akan sangat merusak struktur pendapatan asli mereka. Ambil contoh Hans Renza, dia memiliki perusahaan bahan bangunan yang sangat terkenal di tanah air. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.